Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab takwa. Hadis yang sebelumnya, hadis yang ketiga dari bab takwa, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Ini hadis doa masyhur, insyaallah banyak orang tahu. Maka kemudian dari Ibnu Mas'ud beliau menjelaskan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya minta petunjuk. Lo sudah baca Al-Fatihah itu masih minta petunjuk lagi. Pentingnya orang minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Lepas sedikit dari Allah Ta'ala dimakan sama setan. Maka pentingnya orang itu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, itu seperti itu. Harus selalu merasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan harus selalu minta permohonan ampun dan minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Umpama kita satu detik saja itu dilepaskan dari pandangan Allah Ta'ala, dilepaskan dari petunjuk Allah Ta'ala, entek habis. Orang akan bisa jatuh ke yang haram, dari kerjaan segala macam. Orang kemudian, makanya kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan di dalam kitab Al-Hikam, orang itu ilahi, dalam munajatnya Ibnu Athaillah menjelaskan, ya Allah, orang yang baiknya saja, man kanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Orang yang perbuatan baiknya saja itu bisa lepas dari perbuatan baik, niatnya sudah tidak api. Orang yang baiknya saja itu bisa jadi tidak baik, apalagi perbuatan tidak baiknya. Wis niat api usana wis kalau gelem ngurus masjid wis kena-kena jadi takmir masjid wis ono ae sing kere-keran jane. Wis biasa. Dari yang baik saja, itu kadang-kadang benturan dengan kepentingan ini. Wong aku sing duwi masjid iki, wong aku sing ngene, wong aku sing ngene, banyak kepentingan. Orang yang baiknya saja ada celah rusaknya. Apalagi yang memang sudah niat rusak. Makanya kadang-kadang kiai-kiai di desa itu, termasuk di pondok saya itu, kalau ada orang yang kemudian ngimami terus sampai tua terus tidak belum diganti-ganti sama sekali, pokok terus ngimami. Salah satu ada antara istiqomah aku tidak belum diganti, memang aku tidak belum diganti, nek diganti buyar ganti bayarannya nak wong liya. Ya, maka kemudian orang dari baiknya saja, kerjaan api, ngimami kerjaan api, itu ada celah untuk orang berbuat dosa di sana. Apalagi yang jelas untuk berbuat dosa. Nah, itu kemudian orang dalam hal ini, ketika orang tidak minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, itu sudah dielei. Nah, maka kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikan petunjuk kepada saya. Kemudian waktu kau minta takwa, minta kemudian diberikan hati yang selalu waspada. Itu takwa. Orang selalu waspada. Sama seperti ketika Sayyidina Umar ditanya oleh seseorang, tahukah anda apa yang dimaksud dengan takwa? Maka kata Sayyidina Umar, pernah anda jalan di sebuah hutan yang banyak durinya? Iya pernah. Apa yang anda lakukan kira-kira kalau jalan di sana? Ya, tentu saya akan hati-hati, kena moto buyar nih.
kena mata atau kena kaki bahaya. Nah, sama seperti itu. Takwa itu orang yang berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu, itu hati-hati, bukan was-was. Beda was-was ya hati-hati. Ono wong hati-hati, dalilnya hati-hati tapi dia was-was. Gak mari-mari sembahyang itu nawaitul wudu aja kelur. Nawaitul wudu ndak mari-mari. Beda, ada was-was, ada orang yang hati-hati. Hati-hati itu disertai dengan orang waspada. Itu sampai ya diterima. Orang sholat sekali sholat harus langsung diterima oleh Allah Taala. Mari, ojo sampai sembahyang gelewer, akhirnya tidak keterima. Nah, takwa itu orang yang berhati-hati itu takwa. Nah, salah satu definisinya itu ada di sana. Nah, kemudian Rasulullah SAW berdoa wattuqa wal afafa wal ghina, minta kepada Allah Ta'ala agar dijaga kehormatan. Jangan sampai kita itu dihina oleh orang lain, wal ghina, dan minta kecukupan. Penting. Sampai kemudian, makanya kemudian di dalam hadis yang lain, kadal faqru yusibu kufran. Ada kalanya orang fakir itu bisa sampai kufur, kefakiran itu bisa menyebabkan kekafiran. Makanya kemudian termasuk ciri orang yang dimurka oleh Allah Ta'ala, termasuk orang-orang Yahudi, yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama dengan dunia sedikit, tidak banyak. Ya Allah, agama dijual demi kadang-kadang cuma dapat misak dus, agama ditol, kongon metu toko agama, dikasih sembako keluar dari agamanya. Nah, ini yang kemudian jangan sampai model seperti itu. Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan jadikan kita wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Jangan sampai Anda menjadikan kami orang yang ada di atas kami, orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, dan orang yang tidak punya rahmat kepada kita sama sekali. Kecem luar biasa nabi orang Islam. Ini kemudian berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal yang seperti itu. Hadis yang keempat dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa an ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa, rawahu Muslim. Hadis dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai menjelaskan, saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah terhadap satu janji, tsumma ra'a atqam lillahi minha, kemudian dia melihat ada yang lebih baik, falyati taqwa, maka jalankan yang lebih baik. Ini terjadi ketika masa setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat zaman Rasul juga ada model seperti itu. Maka kemudian pernah terjadi ada Abdullah bin Umar ketika kemudian beliau naik di kendaraannya, dilihat ada anak muda nuntun kuda. Terus ada orang tua capek kayaknya. Dilihat sama Abdullah bin Umar, ini orang tidak pantas. Alah kok melangkung mau kuda? Wong ada kuda kok jalan, apa singkile ta apa kuda? Ditelok terus sampai Abdullah bin Umar, normal kudanya jalan biasa, barangkali kecapean. Nek kecapean berarti ngenteni dhisik, iki ndak dijak mlaku terus. Orang tuanya itu sampai kelenger, sampai koyo wong apik pikun. Diparani ambek Abdullah bin Umar, ditanya, "Kenapa Anda ini? Ada masalah apa sama kendaraannya?" "Anda, ayah saya nadar, mau berangkat dari Madinah ke kota Makkah. Nadar nek sembuh, kalau seumpama sembuh dari sakit, kepingin berangkat nang gunung, kepingin umroh, jalan kaki, lah kok tele penyakit. Sik kae waras kon ngono, nyosok maneng ICU, tutup Mekah ke ICU, sing ndak anda. Maka kemudian dijelaskan tadi sini oleh Abdullah bin Umar, tidak boleh orang itu kalau seandainya dia niat nadar, terus nadar itu kalau seumpama dibatalkan, lebih baik batalkan. Wes mari, terus jadi terus dibatal. Maka kemudian membatalkan sumpah itu ada caranya.
memberikan makan orang miskin 10, kemudian atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau kemudian puasa 3 hari. Iku cara untuk membatalkan sumpah itu tadi. Jadi ojo janji, ojo nadar sing ndak ya Allah. Wong kadang-kadang nadar sing ndak. Waras kok ape mlaku Surabaya nang Malang kok mlaku sikil ya Allah sing kae waras ya anan. Ayo to bae suman. Wis aja sing ndak ya Allah. Wong mung kadang-kadang nadar sing ndak. Orang kalau nadarnya baik itu bagus. Ini ndak, nadarnya jelek, sumpahnya jelek. Ini pernah terjadi, ada orang nanya ke Adi, nakuk nang Adi. Ini terjadi kepada orang tuanya. Ustaz, saya itu mungkin karena disik mokong, dulunya mokong, kemudian sampai disumpahi ambek bapak itu. Kok nek sampai iso tuku tak pangan kotoranmu. Subhanallah. Kalau sampai anak ini bisa beli rumah, dimakan kotorannya, subhanallah. Ditakdir ambek Allah Taala iso tuku omah. Terus ya apa sak kon ngincipi dadi sene ngomong rada dipikir panetan. Untung ono jalan keluar. Suruh ngasih makan 10 orang miskin. Kalau ndak suruh ngasih pakaian, kalau tadi disuruh puasa 3 hari. Sing ndak umpama ndak ono, kon ngincipi. Kon ngincipi. Cek nadar ku sing ndak nek sumpah kok sing ndak. Ini kemudian orang mangkel biasa, semakin lebih aneh biasa. Cuma ojo dapat omongan sing ndak enak. Jangan sampai mengeluarkan omongan yang salah gitu loh. Malah kalau seumpama itu, makanya kemudian dari sumpah yang tidak baik, tuduhan yang tidak baik, kalau tidak kepada orangnya, balik nang kene dewi. Pun tak sumpahi kok melarat seumur hidup anak isu gede isi melarat. Makanya itu ndak ya Allah, sumpah kok luar biasa. Barang siapa yang bersumpah, maka Adi bin Hatim At-Tai menjelaskan, saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah terhadap suatu janji, tsumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa, kemudian dia melihat ada yang lebih baik, umpama dibatalkan ini lebih baik, maka yang dikerjakan yang dibatalkan. Sampai Nabi Ayub alaihissalam zaman dulu belum ada kemudian keluar aturan model seperti ini. Makanya kemudian ketika wajar. Maka kemudian di dalam riwayat itu istri yang paling baik itu istrinya Nabi Ayub alaihissalam, sabar luar biasa. Ngeladeni bojone, bayangkan sampai kemudian orang yang asalnya kaya, sampai punya anak banyak, sampai kemudian istimewa Nabi Rasul, tiba-tiba sakit, jatuh miskin, anak mati semua, harta kebakaran semua. Ono biasa wae ngono. Wah, aku biasa urip enak wah rewel luar biasa. Tidak semua orang bisa terima kondisi seperti itu. Iki diterima ambil bojone Nabi Ayub. Dirawat suaminya sampai kemudian jual rambutnya istrinya Nabi Ayub itu di dalam riwayat wahyu temenan, jadi apik rambutnya ketel itu, sampai kemudian saking tidak adanya makanan dipotong rambutnya dijual ke pasar. Mangkal Nabi Ayub ala budidol, buat apa dijual? Kayak mana tidak ada makanan sama sekali di sana. Maka biasa mangkel kata Nabi Ayub, kalau gitu, kalau seumpama saya sembuh, aku sembuh, saya campur Anda 100 kali. Subhanallah. Sampai ditakdir waras. Begitu waras takon ya Allah Ta'ala, ya Allah gimana? Ditelok tambah suwi, tambah ya kena, ibu itu Nabi Ayub kena. Bukan orang enggak baik, enggak, ya tetap dirawat, walaupun sudah disumpahi kayak ngono ya tetap dirawat. Sisi sana Nabi Ayub. Begitu sembuh, kemudian ya itu tadi minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Kata janjinya kalau sembuh kemudian mau dicampur 100 kali, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub dari 100 lidi itu tadi dibuat cili-cili kayak baiting sampai 100, kemudian diikat jadi 1, pukulkan 1 kali. Isiku gaya untuk membatalkan nadarnya itu tadi. Pokoknya kan dilakoni kan dianggap sampai 10 kali, pokoknya 10 sejenis istades makin beres. Dan itu tidak lama. Dipukulkan dengan tidak kekerasan jeblar tidak juga. Wisaan nolak jenenge ambil bojo. Nah maka kemudian zaman itu masih belum ada aturan sama seperti Rasulullah, syariat seperti Rasulullah seperti ini, puasa 3 hari atau kemudian memberi makan 10 orang
miskin itu masih belum ada. Itu kono sego pecel sing murah-murah sego kucing ta. Nek kon biasa mangan sego kucing ojo nemen-nemen, bayar iku ojo nemen-nemen. Dia biasa mangan sego kebuli, bayar kok kono ate sego kucing kok nemen. Cek bahile Allah. Nek ngekei uang kadang, makanya kemudian di dalam zakat itu Allah Ta'ala menjelaskan min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa dimakan. Nek biasa makan sego sing ezen, yo zakate sego sing ezen. Ojo ya Allah nek mangan sego sing larang luar biasa yang 1 kilonya 25.000, nek ngekei wong ati raskin-raskin sing ono watu-watu nih. Allahu Akbar. Ojo medhit-medhit ambil Allah Ta'ala, dihitung rezekimu nek kowe ngono carane. Baik kalau sama Allah Ta'ala, tak dihitung baru rezekimu. Nah makanya kemudian Allah Ta'ala pun mengajarkan seperti itu. Jadi kemudian Rasul SAW mengajarkan kalau seumpama orang sumpah dan kalau seandainya dia batalkan sumpah itu lebih baik batalkan. Mari daripada diteruskan. Daripada itu tambah dah enak kabeh, tambah kepikiran. Wah ape nadar, wis iku mah contoh itu. Orang kemudian jalan dari Madinah ke kota Makkah, jalan ono kuda sehat walafiat, kuda tak ditumpai nadar jaluk nyosop maning rupane iki sik ket waras jaluk nyosop maning sing ndak nadar sing ndak. Nah, maka kemudian lebih baik dibatalkan nadar itu tadi. Hadis yang kelima dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahal al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannata rabbakum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat Batul Wada. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ittaqullah, tetap jaga takwamu kepada Allah Ta'ala, hati-hati. Kemudian apa wujudnya? Wasallu khamsakum, salat 5 waktu. Tidak ada orang mengaku kemudian beriman, mengaku bertakwa, salatnya ditinggalkan bojo. Tidak ada orang kemudian mengaku cinta kepada Allah Ta'ala tapi salat ditinggalkan, itu tidak ada. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab dari Bedui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kami beriman. Nanti dulu kata Allah Ta'ala, Anda masih belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami mau nurut aja sih. Kembar-kembar iman di sini, nurut dulu saja. Baru kalau sudah nurut nanti akan muncul buahnya dari nurut ini tadi, muncul lezatnya iman. Maka kemudian targetnya Rasulullah itu bukan orang yang beriman saja, orang yang sampai merasakan halawatul iman, orang yang sampai merasakan lezatnya iman. Itu dengan apa? Orang kemudian mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya sampai melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Baru bisa merosot. Ini sedurung tidak bisa. Kalau Anda masih cinta kepada diri sendiri lebih daripada Allah Ta'ala, ampun dikasih sembahyang, ampun. Tapi nek sembahyang itu karena cintanya kepada Allah Ta'ala, enteng melakukan masjid. Kok ambil kan waktu pacaran di sisi nom-nom si anak, tapi berangkat sama api lu semangat tidak karu-karuan ya Allah. Hati-hati lu berangkat tidak karu-karuan semangat. Begitu lamamu semangat langsung semangat dicas-cas sampai sekarang padahal tidak bijak. Pokoknya semangat sih. Pokoknya semangat. Nah itu penting. Nah itu orang kemudian ketika dia mencintai Allah Ta'ala lebih daripada dirinya sendiri, tidak delok awak itu apa. Rasulullah saking cintanya kepada Allah Ta'ala dan umatnya, sembahyang sampai segini bengkak itu tidak kerasa. Saking nikmatnya sholat. Kini kadang-kadang ya Allah, imam untuk dawa itu dirasanya tidak karu-karuan. Imam cik dawa keringingin kabeh tulisan kencang kendor. Karena adalah awake dhewe, pentingnya awake dhewe dan mesti ada kepentingan, tidak mungkin tidak ada kepentingan.
Mesti dipikir ambek boleh kacang ijo nang omah wis sampe entek iki imam tarawih kok tak buyar. Iki boleh kacang ijo ndang dipangan ndang mari iki dingeti ndak mari-mari ndak dipangan-pangan. Sing dipikir lak tutuk kono. Nah, kalau seandainya orang lebih cinta kepada Allah Ta'ala tidak seperti itu, tidak mikir awal dewi. Maka kemudian wasallu khamsakum, wujudnya takwa itu yang pertama orang kemudian sholat 5 waktu, wasumu syahrakum, puasa di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat dari harta-harta kalian, wa ati'u umara'akum, ikuti apa yang ikuti apa yang diperintahkan oleh umara. Kemudian tadkhulul jannata rabbakum, seandainya itu semua Anda lakukan mesti bakal masuk surga. Tentu umara ini yang kemudian mengajarkan yang baik, enggak tepat ya, bukan kemudian semua harus diikuti, enggak juga. Nah, maka kemudian hadis yang kelima modelnya seperti itu. Itu hadis yang terakhir dari bab takwa. Maka dari bab takwa ini Allah Ta'ala itu ingin menjaga kita. Bab takwa di sini Allah Ta'ala itu ingin menjaga kita. Model-model takwa itu ada yang dari doa, ada yang kemudian orang menjaga harta, itu sudah termasuk takwa. Kerja itu takwa, misalnya orang bekerja itu kemudian takwa. Orang yang kemudian menafkahi keluarga itu takwa. Orang yang sholat dengan baik itu kemudian takwa. Zakat ditunaikan itu takwa. Puasa Ramadan itu semua takwa. Itu wujud cinta kita kepada Allah Ta'ala. Itulah takwa. Nah, kemudian masuk pada bab selanjutnya yaitu bab yakin wa tawakkul. Yakin dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Yakin itu orang yang kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan di dalam Madarijus Salikin, di dalam kitab Madarijus Salikin beliau menjelaskan orang yang yakin itu seperti apa. Yakin itu tempatnya adalah yakin itu adalah salah satu dari iman. Itu mesti cabang iman. Yakin itu mesti iman. Makanya orang yang beriman itu kemudian Allah Ta'ala, iman itu seperti apa? Iman kepada Allah Ta'ala itu yakin. Iman kepada Allah Ta'ala, kepada kemudian malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ini rata-rata ghaib. Makanya Allah Ta'ala membuka surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya, itu percaya di sini. Maka yakin ini dari iman itu tadi akan muncul yakin. Jika percaya di sana Allah Ta'ala, lama-lama Anda bisa meneguhkan diri. Lama-lama bisa meneguhkan diri. Nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala dari yakin itu tadi, dari iman itu nanti lama-lama akan muncul buahnya. Oh iya rek. Begitu digawe wiritan, alhamdulillah laris. Begitu ditinggal wiritan, ora sepi maning, berarti harus wiritan. Lama-lama akan dimunculkan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Enak. Menurut Allah Ta'ala itu enak. Maka kemudian Ibnu Jauzi menjelaskan itu kemudian huwa minal iman, termasuk bagian dari iman, bimanzilatir ruh minal jasad, berada pada posisi ruh. Ini kemudian lebih kuat, lebih condong di ruhnya, ruh yang ada di dalam jasad. Wabihi tafadhulul arifin, dan dengan keyakinan itu orang-orang yang arif itu saling mengungguli satu dengan yang lainnya. Dari mana? Percaya, kuat-kuatan percaya. Sama seperti doa. Allah Ta'ala mengajarkan ketika ada seorang hamba tanya bagaimana Allah Ta'ala jauh atau dekat, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Orang belum minta mesti dikasih ya Allah Ta'ala. Belum minta saja sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Syaratnya idza da'ani, kalau minta betulan kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa? Fal yastajibuli, minta sungguhan. Ojo dikai ndak apa-apa, ndak dikai ya Allah Ta'ala. Pokoke asal ndonga wae, ndak dikai. Wong asal ndonga, tapi nek njaluk temenan dikai. Udah dok asalamualaikum. Mau minta, mau kei alhamdulillah, ndak mau kei ya ndak apa-apa. Ndak dikai. Berarti kok si akeh mesti arek ngono kan. Nek ngono. Dari si teman ajukan proposal, ditelok, ini kemudian proyeknya seperti ini, tadi kan
semua tersusun rapi. Berarti betul-betul berharap. Ini ndak bokeh indah apa-apa, ndak bokeh indah dikei. Dikatakan dikei je. Sama seperti itu Allah Ta'ala mengajarkan fal yastajibuli. Kalau minta betulan sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga wal yu'minu bi. Ini yang kita percaya. Ini kita kalah di setan ini. Ake kalah di setan. Iso ta. Oh bayaran sakmono kok mimpi ape tuku mobil gawe ganti uli sepeda motor ae angel. Gawe ganti uli sepeda motor angel kok ape mimpi tuku mobil. Sing yakin. Ini yang kita kalahnya sama setan itu ada di sini. Wal yu'minu bi. Yang yakin, percaya sama Allah Ta'ala. Nah, disinilah orang-orang arif itu kemudian saling mengungguli satu dengan yang lainnya. Percaya. Kemudian wafihi tanafasil mutanafisun, dan di dalam itu orang-orang yang kemudian berbuat baik itu saling berlomba-lomba orang yang berbuat baik. Maka kemudian di dalam keyakinan ini orang satu dengan yang lainnya akan berlomba-lomba bukan dari wujudnya, tapi berada pada hati. Ini tidak bisa dinilai. Orang sembarangan tidak bisa menilai. Pun percaya tak percaya, padahal tidak percaya. Oh temenan tak temenan, padahal temenan, padahal tidak sungguhan. Nah ini orang tidak bisa menilai. Yang bisa menilai hanya diri sendiri dan Allah Ta'ala. Orang boleh belajar psikologi. Oh kalau modelnya seperti ini berarti sungguhan. Kalau seperti ini berarti bujuan. Beda. Model kayak ngono bisa diganti-ganti. Toh kasus sing sianida itu ya soro ketemune. Itu bukan orang yang tidak pakar dalam psikologi. Orang pakar luar biasa dalam psikologi. Orang pakar dalam membaca bentuk muka. Ya, tapi ini orang kemudian sudah pembunuh berdarah dingin, kon mati ndak. Santai. Nek maling sing anyar-anyar kon mati. Mati. Kok tidak mati tapi aku udah mati ini mau kebetulan kabeh. Tapi nek wong biasa wis santai. Nah ini yang kemudian Allah Ta'ala menunjukkan. Ini yang kita tidak bisa nilai. Begitu orang itu sudah terbiasa akan nikmat dan akan santai. Kung biasa maling. Begitu kemudian nyolong tenang deh. Terus sepeda motor cetak langsung go ngaku. Sepeda motor dewi. Nek sik maling anyaran si anak opo corone. Si anyar. Tapi nek wis maling-maling lawas wis sangkane cedak digo mlayu. Kare didelok teko CCTV lho lan wong loro isanan kombo sret di sana ambek santene koyo ndak dituso. Sama. Orang beribadah pun sama seperti itu. Orang yang ndak hobi ibadah, hati ini tidak pernah kemudian dilatih untuk ibadah, tapi berangkatan masjid itu luar biasa. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan salah satu di antara cirinya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka disuruh sholat, aduh akeh alasannya, malas luar biasa karena tidak terlatih. Mereka terlatihnya untuk bujuk, begitu bujuk lancar. Tapi begitu dikon sembahyang Allah abote ono alasane. Dijak ngopi langsung budal deh. Dijak sembahyang angel sebelah warteg sebelah masjid. Budal nang masjid kan budal di sak maringi di sana. Siapa ngentekno iki? Lho ngentek jalan. Ono alasane subhanallah. Lho ngene kemudian pentingnya hati dilatih itu seperti itu. Ndak akan ada kemudian sesuatu yang instan itu ndak ada. Semua butuh latihan. Orang ibadat butuh latihan. Nikmatnya merasakan ibadat juga butuh latihan. Tidak sedino rong dino. Sekolah tidak sedino rong dino. Moro-moro bisa merasakan nikmatnya sekolah. Tidak. Butuh perjalanan yang lama. Begitu SD sumpah kesana api belajar mana itu sumpah kesana. Tidak usah sekolah mari. Dilanjutkan dulu. Di kerasan-kerasan nolak. Dilanjutkan mari SMP, SMA, terus enak ternyata sekolah itu, kemudian butuh ijazah S1 berangkat maneh, butuh ijazah S2 berangkat maneh, terus. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan ilmu itu modelnya seperti itu. Dengan kita melatih, kita bisa terbiasa. Tapi ini tidak dilatih, tidak iso, sampai kiamat tidak bakal iso. Begitu kerungu di ono ustaz ceramah, golek salah langsung. Salah. Memang semua jengurung pengajian golek salah ustaz.
Boleh sarung tak rungok-rungok nambah akit mau sing diceramani gak jelas blas bape bulet. Bape bulet gak karu-karuan. Kok ngene iki jare ini bab yakin dan tawakal tuh kok endi kisah ceramah iki ngono. Oh, wae sing disalahno. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan caranya modelnya seperti itu. Orang baik itu mesti dengan latihan kebaikan, orang rusak pun dengan latihan kerusakan. Maling gak sedino rong dino, belajar diingatin. Pelan, sing dicolong gak langsung barang gede, langsung nyolong sepeda motor, diantengi wong-wong, gak paham. Nyolong kunci dhisik, nyolong dompet, kok munggah maneh, tambah lu akeh sesuk sepeda motor, sesuk mobil. Pelan-pelan, gak langsung sangar, dah. Dan itu sing dicolong gak langsung hebat, gak pelan-pelan nyicil, maling pun ngarir. Semua orang itu kemudian ketika dia nikmat terhadap sesuatu, makanya kemudian innamal a'malu binniyat, niat di sini penting. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lakar teko awal niati api insyaallah dadi api, tapi nek teko awal niati wis elek pisanan dan itu ndak mau dirubah, bakal jadi elek terus sampai ke mburi, sampai ke belakang bakal jadi elek terus. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran dari suratul Baqarah ayat 4 sampai 5, ayat yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4 sampai 5. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala menjelaskan termasuk orang yang beruntung seperti apa, alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berupa Al-Quran wa ma unzila min qablik, dan dari kitab-kitab sebelumnya, karena ini nyambung. Makanya pentingnya Rasulullah itu kemudian saya adalah turunan-turunannya itu dijelaskan untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan agama ini bukan baru. Kita mulai Nabi Adam, itu riwayatnya kayak ngono. Untuk masalah ketuhanan itu sama. Yang berubah itu masalah syariat, itu pun tidak banyak. Karena kebaikan itu mesti ma'ruf, kebaikan itu mesti banyak yang tahu. Nek kejelekan itu mesti orang akan asing. Orang yang tidak biasa akan asing. Wong biasa bentak-bentakan. Sak bojo biasa bentak-bentakan. Cara terus kok ngene wis biasa wisanan. Orang yang waras sing biasa alus-alus nang omah. Begitu ndelok kok ngono kok sentak-sentakan kok ngene, bingung. Tapi kalau orang kemudian ngomong lemah lembut, kabeh pun paham nek wis kok ngono iku mesti apik. Tapi nek sentak-sentakan iki jarang iki jarang. Terus kok ndak kere-keran, yo sik kere-keran wis biasa. Iki mangane sentak-sentakan. Itu mangane. Maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kebaikan itu mesti ma'ruf. Kebaikan itu mesti banyak dikenal oleh orang, dan kejelekan itu mesti akal orang waras itu agak menjauhi. Kecuali akal orang yang tidak waras siji maneh. Akal orang yang waras itu mesti agak menjauh dalam keburukan ini tadi. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqin, dan kepada hari akhir mereka yakin. Belum ketemu tapi yakin di sana. Karena bakal nanti akan ketemu. Makanya kemudian ketika Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala memberikan wa'afa'an man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala kitab dari sebelah kanan, fayaqulu ha umqra'u kitab, ya bangga diteluk rapote api. Begitu kemudian dia lihat bagus, dia tunjukkan kepada orang-orang di sebelahnya, lihat kitab saya. Lihat bacaan kitab saya. Ha umqra'u kitab, ya ini lu lihat jajaran amal api-api. Ini dzanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu saya yakin, turun ketemu tapi yakin di sana. Nanti semua orang akan dihisab. Saya dulu yakin bakal ada hari hisab ini. Bahwa fi aisyatir radiyah, maka dia mendapatkan hidup yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Enak. Karena percaya. Nah, maka kemudian pentingnya orang percaya itu ada di sana. Kebaikan itu mesti harus dipercayai dulu. Dari mana kita bisa tahu orang baik dan tidak baik kalau kita belum percaya, durung percaya.
mau tak pegangkan sama pegawai. Tapi kok pas tak jujur pegawai. Lu coba dhisik. Ndak mari-mari kesel sampai tua kesel yo dhewe. Ndak harus dijogo dhewe ae. Sumpama tenagamu sampai tua sing kuat sik ana nanti pegawai sama sekali. Ndak ono masalah. Tapi nek pas pelanggane akeh dijogo dhewe susu lek karena apa ndak percaya. Turun dites, tesen dhisik pasang CCTV ditelok amanat apa ndak amanat tokno, amanat terusno, lanjutkan. Itu kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala, percaya dulu sama Allah Ta'ala, pasti Anda akan mendapatkan yang terbaik. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka berada pada petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang untung dan bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله